Halo Kak. Halo. By the way, boleh tahu nggak ini produk jus smoothies ya? Iya, Jus Smoothies. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. Namanya siapa? Namanya Anissa. Kak Anissa. Boleh tanya-tanya nggak sih Kak tentang produk ini? Boleh. Boleh. Pertanyaannya simpel sih Kak. Jadi ini tuh tentang pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman jus buah smoothies. Nah, yang jadi pertanyaannya itu seberapa besar sih pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman jus buah smoothies ini Kak? Cukup berpengaruh sih ya, karena kan biasanya konsumen tuh menilai harga dari kualitasnya, udah sesuai belum sama kualitas, rasa, atau bahkan packagingnya gitu loh. Oke. Jadi cukup berpengaruh. Cukup berpengaruh ya. Tiga. Nah, jadi pertanyaan terakhir ya Kak. Pertanyaan ini jadi apakah terdapat hubungan yang signifikan nih antara persepsi harga dengan keputusan pembelian konsumen pada produk minuman jus buah ini? Kalau hubungan yang signifikan, kayaknya ada ya, karena kalau misalkan konsumen udah mempunyai persepsi kalau harganya itu murah, terus sesuai dengan kualitas dan rasa yang dia dapatkan, juga pastinya akan membeli terus produk ini. Oke, baik. Makasih ya Kak. Sama-sama. Halo Mas. Halo. Sebelumnya boleh tolong minta waktu yang bentar ke sih Mas buat nanya-nanya? Boleh. Namanya siapa ya Mas? Nama saya Edwin. Oh Mas Edwin. Jadi gini Mas, saya mau nanya tentang produk ini. Jadi pertanyaan simpel aja sih Mas. Yang pertama tuh Mas beli produk ini namanya produk apa ya Mas? Ini home juice. Jus smoothies ya? Betul, smoothies. Nah, jadi gini Mas, pertanyaannya nih, seberapa besar sih Mas pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman jus smoothies? Menurut saya pribadi sih, harga itu sangat berpengaruh ya bagi saya. Ketika emang harganya murah dan yang didapat itu sesuai dengan harganya, ya pasti saya nggak ragu untuk membeli gitu. Tapi ya sebaliknya, ketika harganya mahal dan kualitas yang didapat nggak sebanding, ya pasti saya akan pikir-pikir lagi lah untuk membeli. Nah, yang pertanyaan terakhir Mas, jadi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi harga dengan keputusan pembelian konsumen pada produk ini Mas? Terkait persepsi harga, mungkin bagi saya sih itu berpengaruh cukup signifikan ya, ketika saya memiliki persepsi bahwa di home juice ini harganya sesuai dengan kualitas yang saya dapatkan, yang mana itu harganya murah dan kualitas rasanya juga enak. Itu sangat berpengaruh saya untuk datang lagi untuk membeli produk tersebut gitu. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Medika Aslam. Saya akan mempresentasikan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman jus buah smoothies. Latar belakang: industri minuman sehat di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Smoothies buah semakin populer karena mengandung nutrisi lengkap dan praktis sebagai pengganti makanan bagi masyarakat perkotaan. Promosi melalui media sosial turut mendorong pertumbuhan berbagai outlet smoothies, mulai dari merek terkenal hingga usaha kecil menengah. Namun harga smoothies di pasaran sangat bervariasi, berkisar antara 15.000 hingga 75.000 atau lebih, tergantung pada kualitas bahan, lokasi, citra merek, dan layanan. Perbedaan harga ini menciptakan segmentasi pasar yang jelas dan menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Rumusan masalah: apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman smoothies buah? Seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk minuman smoothies buah? Tujuan penelitiannya: pertama, untuk menentukan apakah harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap minuman smoothies buah.
Yang kedua, mengkaji sejauh mana harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap minuman smoothies buah. Manfaat teoritis, penelitian ini menambahkan wawasan ke dalam literatur mengenal pemanfaatan buah lokal untuk menghasilkan produk smoothies, termasuk analisis nutrisi seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Temuan penelitian juga berkontribusi pada kemajuan ilmu pangan, seperti pengaruh penambahan bahan terhadap karakteristik fisikokimia dan penerimaan sensorik produk. Manfaat praktis bagi pelaku usaha. Hasil penelitian ini menyediakan strategi bisnis smoothies yang menguntungkan dengan memanfaatkan mobilitas masyarakat perkotaan dan tren kesehatan untuk melakukan inovasi produk seperti variasi topping atau kemasan yang ramah lingkungan. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan panduan praktis untuk mengonsumsi smoothies guna meningkatkan imunitas, menurunkan kolesterol, atau mengontrol tekanan darah lengkap dengan contoh formulasi yang menggunakan buah tropis lokal. Batasan masalahnya validitas hasil spesifik pada harga versus pembelian, bukan tercampur variabel lain seperti rasa atau lokasi. Relevansi pembaca atau dosen penguji melihat kontribusi jelas untuk industri smoothies lokal. Kelengkapannya dari kesan setengah matang karena topik terlalu luas. Definisi konseptual menurut Kotler dan Kettler 2008 adalah harga jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu, sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2012, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimensi dan indikator variabel. Indikator harga Kotler dan Armstrong 2001, keterjangkauan harga, kesesuaian harga, dan kualitas daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. Indikator keputusan pembelian Kotler dan Kettler 2016, pemilihan produk, pemilihan merek. Objek observasi. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen yang telah pernah menggunakan produk yang menjadi objek penelitian. Pemulihan responden dilakukan dengan cara mempertimbangkan bahwa responden merupakan pihak yang secara langsung merasakan dan menilai manfaat, kualitas, maupun layanan dari produk. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa responden merupakan pihak yang secara langsung merasakan dan menilai manfaat, kualitas, maupun layanan dari produk. Responden dalam penelitian ini berjumlah minimal 2 orang, pengguna atau konsumen. Hasil wawancara. Responden 1 jadi cukup berpengaruh karena biasanya konsumen menilai harga dari kualitas, udah sesuai belum sama kualitasnya, rasa, atau bahkan packagingnya, jadi cukup berpengaruh. Kalau hubungan yang signifikan karena kalau misalkan konsumen udah mempunyai persepsi harganya itu murah, lalu sesuai dengan kualitas dan rasa yang didapatkan, juga pasti akan membeli produk ini. Responden 2, harga itu sangat berpengaruh. Ketika harga itu murah dan didapat itu sesuai dengan harganya, pasti tidak ragu-ragu untuk membelinya, dan begitupun sebaliknya, ketika harganya itu mahal dan kualitasnya tidak sebanding, pasti akan berpikir lagi untuk membelinya. Kedua, terkait persepsi harga mungkin itu berpengaruh cukup signifikan ketika memiliki persepsi bahwa di jus smoothies harganya sesuai dengan kualitas yang didapatkan, yang mana itu harganya murah dan kualitas rasanya juga enak. Itu berpengaruh untuk saya datang lagi untuk membeli produk tersebut. Pembahasannya. Teori bab 2. Bagian 1, pembahasan berdasarkan teori bab 2 dan data premier analisis bagaimana konsep harga dari Kotler dan Kettler 2008 yang menyatakan bahwa harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan, tercermin adalah dalam jawaban responden tentang persepsi harga dan kualitas. Bagian 2, analisis hubungan variabel X1 harga dan Y keputusan pembelian. Jelaskan secara argumentasi dan logis bagaimana harga mempengaruhi keputusan pembelian berdasarkan temuan dari kedua responden. Data premier hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 dan responden 2, ditemukan bahwa harga memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kotler dan Kettler 2008 bahwa harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk tertentu. Dalam konteks penelitian ini, konsumen menggunakan harga sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi suatu produk sebelum melakukan pembelian. Kesimpulan pertama, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan untuk menilai kesesuaiannya dengan fasilitas produk, rasa, dan kemasan. Sebelum membeli, kedua persepsi harga positif mendorong pembelian berulang. Ketika konsumen menilai harga murah atau wajar dan sesuai dengan kualitas serta manfaat, mereka akan membeli. Terima kasih.